Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kemudahan, kesehatan, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kakak diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita dilimpahkan ilmu pengetahuan. Sebelum ke materi, kakak akan memperkenalkan nama kakak. Perkenalkan, nama saya Asrita. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya berasal dari Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang pendekatan, metode, dan teknik. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan merupakan cara memulai sesuatu. Pendekatan dalam pembelajaran bahasa adalah seperangkat asumsi tentang hakikat bahasa, pengajaran bahasa, dan proses belajar bahasa. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Tujuan pendekatan. Tujuan pendekatan adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang menetapkan bahwa setelah siswa belajar sesuatu, ia akan memperoleh pengetahuan sesuai tujuan belajar. Contohnya untuk produk bahasa menulis, tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan ialah siswa mampu membuat karangan atau cerita berdasarkan pengalaman atau informasi dari bacaan. Dengan berdasar pada pendekatan tujuan, maka yang penting ialah tercapainya tujuan, yakni siswa memiliki kemampuan mengarang. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan. Kelebihan dan kekurangan pendekatan pembelajaran di sini kita ambil contoh pendekatan struktural, yang mana kelebihannya yaitu siswa mengetahui tata dan struktur kebahasaan, sedangkan kekurangan yaitu siswa kurang memahami penggunaan struktur kebahasaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya yaitu metode. Metode adalah suatu prosedur untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Metode juga diartikan sebagai prosedur pembelajaran yang aplikatif. Tujuan metode pembelajaran yaitu untuk menunjang pendekatan yang didasarkan oleh kurikulum bahasa Indonesia yang diberlakukan. Kelebihan dan kekurangan metode. Kelebihan metode pembelajaran yaitu dapat menampung kelas besar. Tiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan dan karenanya biaya yang diperlukan menjadi relatif lebih murah. Konsep yang disajikan secara hierarki akan memberikan fasilitas belajar kepada siswa. Ketiga, guru dapat memberi tekanan terhadap hal-hal yang penting hingga waktu dan energi dapat digunakan sebaik mungkin. Yang keempat, guru mudah mengawasi kelas. Yang kelima, mudah mengkoordinasi tempat duduk atau kelas. Yang keenam, dapat diikuti oleh sejumlah siswa belajar. Kekurangan metode pembelajaran. Yang pertama, kepadatan konsep-konsep yang diberikan dapat berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan. Yang kedua, mudah menjadi verbalisme. Yang ketiga, bila selalu digunakan dan terlalu digunakan dapat membuat bosan. Yang keempat, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada siapa yang menggunakannya. Yang kelima, yang visual menjadi rugi, yang auditif mendengarkan benar-benar menerimanya. Kemudian cenderung membuat mahasiswa pasif. Selanjutnya yaitu teknik. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun atau dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik yang digunakan oleh guru bergantung pada kemampuan guru
itu mencari akal atau siasat agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Tujuan teknik pengajaran yaitu agar pengajar dapat disampaikan sesuai dengan keadaan lingkungan, keadaan siswa, kemampuan guru dan siswa, dan pembelajaran dapat berlangsung secara bervariasi dalam suasana menyenangkan, menggembirakan, serta agar materi atau pelajaran yang disampaikan oleh guru tepat sasaran sesuai dengan keadaan dan kemampuan siswa. Kelebihan dan kekurangan teknik pengajaran. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan teknik pengajaran yaitu melalui kegiatan membaca dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan. Sedangkan kekurangan teknik pembelajaran yaitu orang yang tidak senang membaca cenderung tidak pernah menambah ilmu. Baru setelah mereka dewasa, mereka juga menganggap membaca itu hal yang tidak menyenangkan dan membosankan. Adik-adik, itulah materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga dengan materi yang baru saja kakak jelaskan dapat menambah wawasan kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.